Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ketemu kembali bersama saya Ratu Fitri dalam podcast Banten Sehat Faskin kita. Tema yang cukup menarik yang akan kita obrolkan. Dan tentu saja siaran kita ini disiarkan melalui live Instagram Dinkes Provinsi Banten. Bersama saya Ratu Fitri hingga 30 menit ke depan. Dan tentu saja dalam kali ini kita akan langsung mengobrol-ngobrol dengan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten, Ibu Dr. Hajah Ati Pramuji Hastuti Mars. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu Kadis? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lagi rame dan juga jadwal padat sepertinya ini ya. Iya. Seperti biasa. Seperti biasa. Ini ngomongin soal kesehatan ini sebagai salah satu juga bentuk komitmen dari pemerintah Provinsi Banten terkait dengan akses jangkauan kesehatan juga menjadi visi Gubernur Banten Bapak Andra Soni dan juga Wakil Gubernur Bapak Dimyati Natakusuma. Nah, ini juga menarik terkait dengan Faskin ya Bu. Dan ini juga sebagai layanan dasar untuk masyarakat Provinsi Banten terkait dengan fasilitas kesehatan. Dan terkait dengan inovasi Bu Kadis, mungkin boleh dijelaskan apa saja yang dilakukan oleh Dinkes Provinsi Banten dalam menunjang kinerja Gubernur dan juga Wagub hingga 5 tahun ke depan, terutama di layanan dasar kesehatan. Oke. Sebelumnya mungkin sebelum saya berbicara inovasi, tentu saya berbicara apa yang menjadi target visinya Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur. Pertama adalah bagaimana Pak Gubernur dalam 5 tahun ke depan ini untuk mewujudkan Banten yang maju, adil, merata dan tidak korupsi. Di mana Banten yang maju dan adil merata tentu bisa terwujud diawali dengan masyarakatnya sehat. Betul. Karena ketika masyarakatnya sehat, maka masyarakat dapat produktif. Kemudian juga dengan sehat dia dapat berpendidikan yang baik. Jadi kedua, masyarakatnya cerdas. Dan yang ketiga, bagaimana sektor perekonomian tentu tumbuh berkembang dengan masyarakat yang produktif, dengan investasi dan juga ketahanan pangan. Dan ini menjadi satu hal mutlak yang harus dicapai oleh Bapak Gubernur. Di mana untuk mencapai visi beliau ada 8 misi yang harus dilaksanakan. Salah satu misi yang ada adalah terkait dengan misi yang ketiga, yakni mewujudkan sumber daya manusia yang berintegritas, berdaya saing, dan juga tidak diskriminatif. Di mana misi ketiga inilah yang diemban oleh Dinas Kesehatan. Jadi salah satunya adalah oleh Dinas Kesehatan. Dan untuk mencapai misi yang ketiga, ada beberapa isu strategis yang menjadi tantangan kita adalah bagaimana isu strategis ini terkait dengan sumber daya manusia yang harus ditingkatkan dan dioptimalkan. Nah, isu strategis inilah yang bagaimana akhirnya untuk mencapai menyelesaikan daripada isu-isu strategis, maka dibuatlah oleh Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur program-program prioritas atau program unggulan dari beliau. Jadi salah satu program unggulan dari 8 program unggulan yakni mengenai program Banten Sehat. Banten Sehat. Oke. Program Banten Sehat ini kita punya turunan yang disebut program Faskin kita. Di mana program Faskin kita pembangunan prioritasnya ada pada optimalisasi sumber daya manusia, peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan, dan juga peningkatan program kesehatan kita. Nah, itu dari prioritasnya. Sekarang untuk mencapai pembangunan prioritas Faskin kita yang ujungnya ke arah Banten Sehat, kita punya fokus-fokus turunan daripada program tersebut. Yakni ada 8 fokus yang kita utamakan di dalam Faskin kita ini. Pertama adalah terkait bagaimana peningkatan kualitas dan akses fasilitas pelayanan kesehatan. Kita tahu bahwa saat ini kalau dari sisi jumlah fasilitas pelayanan kesehatan relatif sudah cukup. Namun dari sisi pemerataan dan kualitasnya tentu belum sesuai yang diharapkan. Nah, ini yang harus kita terus
upayakan dan tingkatkan. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan bagaimana sistem rujukan yang terintegrasi dari mulai vaskes primer atau vaskes tingkat pertama menuju vaskes layanan kesehatan rujukan atau rumah sakit. Di mana saat seringkali kendala ada pada sistem rujukan. Ini juga harus kita tingkatkan, di mana sistem rujukan terintegrasi ini sudah kita lakukan dan terus kita upayakan, kita tingkatkan dengan secara online dan juga secara digitalisasi. Oke. Kemudian yang ketiga adalah upaya yang tak kalah penting terkait dengan kesehatan ibu dan anak. Meskipun kalau kita bandingkan data Riskesdas 2018 di mana Banten saat itu angka kematian ibu dan bayinya 3 terbesar penyumbang tertinggi se-Indonesia. Namun saat ini justru kita bisa mampu membalikan bahwa kita 3 terendah se-Indonesia. Artinya baik. Namun tidak cukup dengan baik, karena pemerintah ingin punya target, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, di mana angka kematian ibu dan bayi harus terus diturunkan sehingga mencapai 0 kematian. Oke. Kemudian yang keempat adalah kaitannya dengan perbaikan gizi masyarakat, khususnya gizi pada anak-anak balita, sehingga tidak ada lagi permasalahan gizi, baik itu sifatnya kurang gizi atau gizi buruk atau bahkan stunting, yang ini masih merupakan permasalahan besar di Provinsi Banten. Kemudian juga kaitan dengan gizi dewasa sampai lansia ini juga penting diperhatikan, karena dari gizi itulah daya tahan tubuh ini bisa berjalan dengan baik. Kemudian yang kelima adalah terkait dengan bagaimana mewujudkan sarana prasarana khususnya di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat primer, di mana fasilitas pelayanan tingkat pertama dari mulai puskesmas tentunya, meskipun ini menjadi satu visi keharusan yang harus ditempuh oleh masing-masing kabupaten kota. Dan selanjutnya yang keenam adalah terkait bagaimana peningkatan dari sumber daya manusia, kesehatan, baik itu dari sisi jumlah maupun dari sisi sebaran, serta kualitas dari SDM-nya tersebut. Ini harus kita tingkatkan seiring tadi bagaimana pencapaian visi tersebut. Kemudian selanjutnya adalah yang ketujuh, kaitan dengan bagaimana kita melaksanakan pembangunan berbasis teknologi. Nah, kita tahu bahwa dengan harapannya, dengan teknologi-teknologi yang dipergunakan di dalam pembangunan sektor kesehatan ini akan membantu dan mengoptimalkan dari kualitas layanan kesehatan yang ada. Dan kemudian yang terakhir adalah cakupan jaminan kesehatan nasional. Karena semuanya yang kita fasilitasi, yang kita lakukan perbaikan tidak akan bermakna ketika masyarakat tidak memiliki jaminan, apalagi masyarakat tidak mampu, dia tidak mampu mengakses layanan yang ada. Jadi 8 fokus prioritas ini adalah menjadi satu fokus Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur Banten. Dan salah satu dari 8 fokus itu yang saat ini kita angkat. Kenapa kita angkat di sisi inovasi? Adalah dari sisi pembangunan kesehatan berbasis teknologi. Karena inovasi yang kita telurkan ini harapannya bukan hanya berdampak pada fokus sektor pembangunan kesehatan teknologi, tetapi akan berdampak pada seluruh 8 fokus utama yang telah kita angkat. Apa itu? Kita punya yang namanya mobile clinic. Mobile clinic ini baru saja diluncurkan kurang lebih jalan 2 bulan oleh Bapak Gubernur, yang merupakan inovasi beliau.
Bekerja sama tentu saat Bapak Gubernur memprakarsai Pak Anda Sony dibantu oleh BRIN untuk mewujudkan mobile clinic. Kalau kita lihat apa sih keunggulan mobile clinic dengan yang lainnya? Mobile clinic ini seakan-akan sama dengan mobil kegawat daruratan. Yeah. Oke. Namun kelebihan dari inovasi mobile clinic yang ditelurkan oleh Provinsi Banten ini adalah mobil ini bukan hanya sekedar menangani kegawat daruratan, tetapi mobil ini hadir untuk menyelesaikan permasalahan dari mulai upaya promotif, upaya preventif, upaya kuratif, dan juga penanganan kegawat daruratan medis. Dan mobil ini dilengkapi dengan alat-alat teknologi, alat kesehatan yang canggih dan juga sangat lengkap. Dari mulai untuk kegawat daruratan di situ ada ventilator, kemudian juga ada untuk kegiatan-kegiatan preventif seperti TBC yang menjadi program prioritas pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kemudian juga ada yang EKG, kemudian alat-alat seperti USG, jadi benar-benar lengkap di dalamnya. Dan alat-alat kesehatan yang ada di dalam mobile clinic ini semuanya telemedicine. Artinya telemedicine di sini dia dapat terkoneksi dengan rumah sakit rujukan yang diampuh. Nah, jadi ketika mobile klinik ini terus bergerak, terutama ke daerah-daerah atau tempat-tempat yang sangat minim fasilitas pelayanan kesehatan baik primer maupun sekunder, dia hadir datang menghampiri masyarakat. Dan di sana jika ditemukan hal yang tidak bisa ditangani oleh tim kesehatan mobile klinik, di mana tim kesehatan mobile klinik ini ada dokter umumnya, ada perawatnya, ada analisnya, ada farmasinya. Jika mereka ketika melakukan sebuah pemeriksaan umum lalu menemukan hal yang perlu dikonsultasikan, ini bisa langsung terkoneksi dengan para dokter spesialis di rumah sakit. Dan bahkan pasiennya juga bisa berbicara dengan dokter spesialis. Dan dokter spesialis akan melihat EKG-nya secara langsung, USG-nya secara langsung, dan lain sebagainya. Nah, inilah kelebihan dari mobil-mobil kegawat daruratan yang ada di lain-lainnya. Dan mobile klinik ini kedepannya ini insya Allah di tahun 2026 nanti kita sudah semuanya terkoneksi dengan PSC 119 yang ada di masing-masing kabupaten kota. Jadi mobil-mobil kegawat daruratan yang ada di masing-masing kabupaten kota ini akan terkoneksi secara iOS yang ada atau telemedicine yang ada, semua tergabung di dalam PCC 119 milik Provinsi Banten. Dan jadi semua bagaimana dari mulai tingkat pusat, kemudian tingkat provinsi, dan sampai ke tingkat kabupaten kota. Jadi kalau ada hal-hal kebutuhan dari masyarakat itu bisa terkoneksi di ruang PCC 119 milik Provinsi Banten yang terkoneksi ke masing-masing kabupaten kota. Itu. Ini terobosan dari Pak Gubernur begitu ya. Artinya, artinya dengan kita mengangkat satu inovasi ini akan berdampak kepada membantu meningkatkan capaian dari program-program prioritas seperti cek kesehatan gratis, kemudian juga TBC, kemudian juga otomatis dengan hadirnya dia ke masyarakat, dia dapat mampu membantu meningkatkan akses layanan kesehatan dalam waktu pendek, jangka pendek, dan jangka menengah. Kalau kita membangun rumah sakit perlu waktu. Perlu biaya yang luar biasa. Sedangkan harus ada program lain selain pembangunan rumah sakit, dia juga harus ada program yang dalam jangka pendek tapi menyelesaikan permasalahan kesehatan dan program-program kematian ibu dan anak. Karena bagaimana ibu hamil di mobile klinik ini juga bisa melayani
dari mulai pemeriksaan kehamilan karena dengan USG, kemudian juga adanya kelahiran di mobil bisa tersebut. juga melayani bisa juga dalam kondisi darurat artinya. Karena kita tahu bahwa terutama di daerah-daerah seperti Lebak Pandeglang yang topografinya luar biasa, perbukitan yang terjal, ini boro-boro untuk masyarakat mampu mencapai akses tersebut, kendaraan umum pun tidak ada, disitulah kita hadir. Gitu. Baik, dan mudah-mudahan nanti jumlah atau unitnya juga bisa bertambah lagi. Insya Allah ya. Kita sudah masuk ke perencanaan dalam RPJMD tahun depan. Kita akan membeli 8-10 unit mobile clinic ini untuk bisa diakses oleh masyarakat di 8 kabupaten kota. 8 kabupaten kota. Mudah-mudahan ini bisa menjadi solusi begitu ya terkait dengan layanan kesehatan untuk masyarakat, akses layanan kesehatan sebagai tujuan juga menjadi Banten Sehat dengan 8 poin utama atau prioritas dari visi misi Gubernur Banten terkait dengan Banten Sehat ini sendiri. Dan tentu saja leading sektornya di bawah naungan Dinas Kesehatan Provinsi Banten. Tadi sudah dijelaskan juga ada beberapa poin utama. Ini banyak sekali indikator-indikatornya. Sudah banyak juga penurunan tadi angka kematian ibu dan juga bayi juga sudah menurun begitu ya Bu Kadis ya. Kemudian untuk Vaskin sendiri. Nah, ini fase Vaskin ini sendiri apa yang mungkin bisa langsung dirasakan manfaatnya untuk masyarakat dengan hadirnya program Vaskin ini sendiri Bu Kadis? Pertama, masyarakat tentu semakin mudah mengakses. Yang tadinya mereka tidak tersentuh untuk mau datang ke akses layanan karena jauh. Kita hadir di sana. Nah, mereka juga dapat merasakan akses layanan, bahkan hadirnya dokter spesialis meskipun secara telemedicine. Kemudian yang kedua pastinya gratis. Oke. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita terus menyadarkan masyarakat. Jadi bahwa semua masyarakat itu punya hak yang sama untuk mendapatkan akses layanan. Kemudian juga mereka semakin sadar, harapannya tentu bahwa kesehatan itu penting, mencegah itu jauh lebih penting daripada mengobati. Betul. Dan tadi capaian-capaian program kami, khususnya program-program prioritas ini bisa mendongkrak dari hadirnya mobile clinic. Mobile clinic. Nah, ini mudah-mudahan bisa langsung dirasakan masyarakat, terutama juga peran aktif dari masyarakat, bukan hanya mengobati tapi juga tadi upaya preventif ya Bu Kadis ya, upaya-upaya pencegahan agar masyarakat lebih aware lagi soal kesehatan dan juga bisa memperlakukan pola hidup bersih dan juga sehat, terutama di lingkungan keluarga terkecil begitu ya Bu Kadis. Nah, untuk cek kesehatan gratis sendiri di Provinsi Banten apakah juga masih terus disosialisasikan kepada masyarakat agar juga menggunakan layanan tersebut begitu Bu Kadis? Ya, soal program Quick Win atau program hasil baik cepat yang dikumandangkan oleh Bapak Presiden Prabowo yang menjadi salah satu asta-cita yang harus dijalankan oleh masing-masing kepala daerah baik provinsi maupun kabupaten kota. Kami memang memiliki kendala atau tantangan buat kami bahwa bagaimana target daripada pemerintah pusat untuk mencapai 40% dari total penduduk yang ada di masing-masing provinsi, minimal di dalam 1 tahun sekali mereka harus melaksanakan CKG. Nah, di mana hambatan atau tantangan yang kami rasakan untuk mampu menyadarkan masyarakat. Tadi masyarakat untuk melaksanakan cek kesehatan gratis. Seringkali masyarakat masih menganggap bahwa kami nggak sakit, gitu kan? Ngapain kami harus diperiksa, gitu? Dan sulit sekali itu, tidak mudah ternyata. Dan meskipun kami dari sekian provinsi, kami urutan keempat. Saat ini yang menyumbangkan pencapaian CKG ini, namun ini masih jauh dari yang diharapkan. Jadi capaian yang ada ini baru sekitar 260.000 dari total
jumlah penduduk. Yeah. Artinya capaian kami dari 40% yang diharapkan ini masih di angka 2%-an. Sedangkan nasional sendiri sudah mencapai di angka hampir 3%. Yeah. Nah, artinya bahwa bagaimana upaya-upaya yang kami laksanakan ini tidak bisa hanya sekedar peran daripada kesehatan. Tentu sebagaimana amanat daripada Undang-Undang Dasar 45 dan juga Undang-Undang Kesehatan nomor 17 tahun 2023, di mana kesehatan adalah menjadi tanggung jawab seluruh warga masyarakat. Jadi tentu kita terus berupaya dengan menguatkan seluruh peran-peran pentahelik yang ada untuk mampu mendorong masyarakat mengakses layanan. Dan saat ini kita tidak hanya menunggu mereka datang ke puskesmas, tetapi kita mulai jemput bola. Nah, mulai jemput bola ke komunitas-komunitas dan ada beberapa paket yang ditawarkan karena kalau kita jemput bola di lapangan tidak mungkin kita menggunakan paket yang ada di puskesmas. Jadi ada paket cepat, ada paket lengkap, dan ada paket mantap. Dan untuk komunitas kita cukup dengan paket cepat. Jadi tidak ada alasan masyarakat yang bilang, aduh jauh ke puskesmas, kita jemput bola. Aduh lama pemeriksaannya, kita kasih paket cepat. Yang mana semuanya ini sudah dirancang, tentu harapannya ke depan kita bisa kejar apa yang diharapkan oleh Bapak Presiden, termasuk ini mulai hari ini di sekolah-sekolah khususnya untuk di SD, SMP, SMA kita akan mulai melaksanakan cek kesehatan gratis bagi anak sekolah. Mudah-mudahan dengan sektor sekolah lebih cepat, dan harapannya tentu tidak ada orang tua yang tidak mendukung. Jadi kesehatan ini penting untuk anaknya. Jadi bukan hanya sekedar cerdas, bagaimana anak bisa cerdas kalau dia tidak sehat. Betul. Karena memang cakupan CKG ini semua usia ya Bu Kadis ya, bukan hanya untuk yang dewasa saja, tapi bahkan dari bayi yang baru lahir juga bisa begitu ya Bu Kadis. Dan ini gratis programnya karena memang program dari pemerintah pusat begitu ya. Betul. Nah ini bisa dimanfaatkan, cukup datang ke puskesmas atau pada saat ada mobile atau jemput bola tadi bisa mengikuti layanan kesehatan, cek kesehatan gratis minimal 1 tahun sekali begitu ya Bu. Jadi kalau ya, ada arisan, kemudian pengajian, lagi kumpul, mau ada cek kesehatan gratis. Kontak puskesmas, nanti puskesmas yang akan datang ke perkumpulan tersebut. Betul. Jadi bukan hanya pada saat kondisi sakit saja datang ke Vaskes, tapi pada saat kondisi sehat juga perlu untuk deteksi dini begitu ya Bu Kadis ya, untuk mengetahui seperti apa kondisi kesehatan kita. Nah, jadi kalau misalkan takutnya nanti ketahuan nanti Bu Dokter ketahuan nih penyakit-penyakit ini. Nah, itu mungkin dikhawatirkan nih Bu Kadis ya. Iya, betul. Tapi justru itu jadi deteksi dini. Iya, karena prinsipnya di dalam pengendalian penyakit itu adalah temukan. Temukan itu dengan apa? Dengan kita melakukan screening, deteksi dini sebanyak mungkin. Betul. Dari sekian banyak nanti akan pasti